selanjutnya. Sehingga terbentuklah gambar demikian dari analisis 1 sampai 3. Next. Kemudian yang keempat, apabila kita memberikan irisan dengan sebuah bidang Z sama dengan lambda, di mana lambdanya lebih besar daripada 0. Atau lambdanya ini positif. Nah, dari persamaan umumnya awal tadi, apabila Z-nya sama dengan lambda, maka diperoleh persamaan bentuk persamaan seperti ini. Lambda sama dengan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat. Ini merupakan bentuk persamaan elips. Nah, apabila bidangnya ditaruh di sini, ini merupakan bidang atau lantai paling dasar. Nah, jika bidang lambdanya di sini, maka diperoleh 4 titik perpotongan ini sehingga berbentuk elips. Maka dari itu, bentuk dari paraboloida eliptik itu seperti ini. Nah, paraboloida eliptik ini kan penampangnya berbentuk elips karena nilai A tidak sama dengan B. Nah, apabila nilai A-nya sama dengan B nanti, itu ini bukan berupa elips, melainkan berupa lingkaran. Sehingga itu bukan paraboloida eliptik, melainkan paraboloida bundar atau paraboloida lingkaran. Kemudian, bagaimana persamaan paraboloida apabila parabolanya itu terletak di bidang XOZ, XOY, dan YOZ? Nah, yang pertama, persamaan dari paraboloida yang parabolanya terletak pada bidang XOZ, di mana diputar mengelilingi sumbu Z. Di sini terlihat terdapat parabola di bidang XOZ dengan Y sama dengan persamaan Y sama dengan 0 dan X kuadrat sama dengan 2PZ. Kemudian di sini juga terdapat elips pada bidang XOY sehingga dengan persamaan Z sama dengan 0 dan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian elips yang di sini nih terletak pada bidang XOY digerakkan dengan aturan yang pertama, bidangnya selalu sejajar dengan bidang XOY. Nah, elips ini di sini nih sejajar dengan bidang XOY. Yang kedua, titik pusatnya tetap pada sumbu Z. Nah, titik pusatnya ini terdapat pada sumbu Z. Kemudian yang ketiga, dua dari puncaknya selalu terletak pada parabola yang terletak pada bidang XOZ. Puncak dari elipsnya ini terletak pada parabola yang terdapat pada bidang XOZ. Yang keempat, elips tetap sebangun dengan elips yang digerakkan. Dan yang kelima, parabolanya terletak berputar mengelilingi sumbu Z. Next. Kemudian, misalkan elips pada bidang XOZ ini digerakkan sehingga terletak pada bidang Z sama dengan lambda dan setengah sumbu-sumbunya adalah X0. Ini merupakan X0. Anggap saja X0, sejajar dengan sumbu X, dan Y0-nya di sini, ini Y0, itu sejajar dengan sumbu Y. Maka sesuai dengan aturan 1, 2, dan 3 tadi, diperoleh titik X 0,0, lambda yang memenuhi persamaan Y sama dengan 0, dan X 0 kuadrat sama dengan 2pi lambda. Kemudian, sesuai dengan aturan 1, 2, dan 4, maka dapat dimisalkan X0 sama dengan A, Y0 sama dengan B, sehingga dapat dituliskan persamaannya
seperti ini. Kemudian bisa kita kalikan silang sehingga diperoleh Y0 kuadrat sama dengan B kuadrat per A kuadrat dikalikan X0 kuadrat. Nah, X0 di sini kan sama dengan 2pi lambda. 2pi lambda ini bisa disubstitusikan ke persamaan ini. Sehingga elips yang terletak pada bidang Z sama dengan lambda diperoleh persamaan seperti ini. Atau kan X0-nya tadi, X0 kuadratnya tadi diketahui 2pi lambda, maka bisa kita substitusikan ke persamaannya. Dan Y0 kuadrat tadi, B kuadrat per A kuadrat dikalikan 2pi lambda, maka bisa kita substitusikan juga ke persamaan elipsnya. Jadi bentuk persamaannya seperti ini. Next. Kemudian dengan persamaan elips yang sudah didapatkan tadi, kita dapat menyederhanakan dengan mengalihkan kedua ruas dengan 2pi lambda. Sehingga diperoleh persamaan seperti ini. Kemudian hasil persamaan ini kita eliminasi lambdanya dengan mensubstitusikan lambda sama dengan Z. Jadi bentuk persamaannya seperti ini. Kemudian dari persamaan ini kita kalikan kedua ruas dengan 1 per A kuadrat. Jadi diperoleh rumus persamaan paraboloida apabila parabolanya terletak pada bidang X, O, Z dan berputar pada sumbu Z, maka persamaannya ini. X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 2P per A kuadrat dikalikan Z. Next. Kemudian bagaimana dengan persamaan paraboloida eliptik yang diputar di sumbu X dan di sumbu Y? Dengan perhitungan yang sama, proses-prosesnya juga sama. Paraboloida yang diputar pada sumbu X, ini kan parabolanya terletak di bidang X, O, Y dengan persamaan Z sama dengan 0 dan Y kuadrat sama dengan 2px. Dan elipsnya sendiri terletak pada bidang Y, O, Z dengan persamaan X sama dengan 0 dan Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Dan dihitung sesuai dengan proses yang sama tadi sehingga diperoleh persamaan seperti ini. Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 2P per B kuadrat dikalikan dengan X. Kemudian bagaimana rumus dari persamaan paraboloida yang terletak pada yang diputar pada sumbu Y? Nah, parabolanya terletak pada bidang YOZ dengan persamaan demikian. Kemudian elipsnya terletak pada bidang XOZ dengan persamaan seperti ini. Kemudian dihitung dengan sama yang di atas tadi sehingga diperoleh rumus persamaan seperti ini. Bagi teman-teman yang ingin men-screenshot atau memfoto dipersilakan. Baik, apakah sudah bisa di next? Bisa. Udah next. Kemudian contoh soalnya, diberikan elips dengan persamaan Z sama dengan 0, kemudian X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Kemudian dengan parabola dengan persamaannya X sama dengan 0, Y kuadrat sama dengan 16Z. Kemudian tentukan persamaan paraboloida eliptik tersebut. Nah, kita misalkan elips, kan ini elipsnya terletak di bidang XOY. Digerakkan sehingga terletak pada bidang Z sama dengan lambda. Maka bisa kita misalkan X0 kuadrat
per Y0 kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Kemudian kita substitusikan nilai-nilai AB-nya, ini A, ini B, sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Kemudian kita kalikan silang sehingga diperoleh X0 kuadrat sama dengan 25 per 16 dikalikan Y0 kuadrat. Kemudian Y0 kuadrat kan sama dengan 16 lambda. Jadi bisa langsung disubstitusikan. Kemudian dari persamaan elips yang diketahui ini kita kita sederhanakan seperti perhitungan yang tadi awal tadi dan diketahui rumusnya rumus elipsnya X kuadrat per X0 kuadrat ditambah Y kuadrat per Y0 kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan nilai X0 kuadratnya, kan X0 kuadratnya ini nilainya. Nah, kita substitusikan ke sini. Kemudian Y kuadrat per Y0 kuadrat, di mana Y0 kuadrat sama dengan 16 lambda. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 16 lambda, sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Dari bentuk ini kita eliminasi lambda dengan mensubstitusikan lambda sama dengan Z. Sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Dari bentuk ini kita bisa kalikan kedua ruasnya dengan 1/6. Sehingga diperoleh bentuk persamaan paraboloida seperti ini. X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan Z. Next. Baik, mengenai materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, yang kedua adalah persamaan bidang singgung paraboloida eliptik. Nah, kita sudah tahu bahwa persamaan paraboloida eliptik yang terletak pada bidang X, O, Y adalah sebagai berikut, yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 2B per A kuadrat dikali Z, di mana paraboloida ini titik puncaknya terletak di 0,0,0 dengan sumbu simetrinya yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z yang masing-masing panjangnya yaitu 2A, 2B, dan 2C. Nah, lalu misalkan titik T yang berada di X1, Y1, Z1 merupakan titik singgung dari paraboloida tersebut. Sehingga bersamaan garis yang melalui titik T itu dengan bilangan-bilangan arah akan menjadi persamaan seperti ini, yaitu X min X1 per Y sama dengan Y min Y1 per R sama dengan Z min Z1 per S sama dengan lambda. Dari persamaan ini, kita dapat memperoleh nilai X, Y, dan Z-nya. Nilai X-nya yaitu X sama dengan X1 ditambah Y kali lambda. Lalu untuk nilai Y-nya yaitu Y sama dengan Y1 ditambah R kali lambda. Dan untuk nilai Z-nya yaitu Z sama dengan Z1 ditambah S kali lambda. Next. Nah, setelah kita mengetahui nilai X, Y, Z-nya, kita substitusikan ke persamaan paraboloida yang tadi. Jadi menjadi seperti ini, yaitu X1 ditambah Y kali lambda dikuadratkan per A kuadrat ditambah Y1 ditambah R kali lambda dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 2B per A kuadrat dikali Z1 ditambah S kali lambda. Nah, dari persamaan ini kita jabarkan. Jadi yang pertama, kita kurangi kedua ruas dengan 2B per A kuadrat dikali Z1 ditambah S kali lambda. Lalu, dari persamaan tadi itu kita jabarkan menjadi persamaan yang seperti ini. Nah, lalu setelah kita jabarkan menjadi seperti ini, kita mengelompokkan dengan X, Y, Z-nya. Jadi menjadi seperti ini. Nah, kan yang untuk yang saya kotak ini itu merupakan persamaan paraboloida eliptik. Jadi dapat diganti menjadi seperti ini, yaitu 2BZ1 per A kuadrat. Lalu kita hitung dan mendapatkan
hasilnya seperti ini, yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah R kuadrat per B kuadrat kali lambda kuadrat ditambah dalam kurung 2X1 dikali G per A kuadrat ditambah 2Y1 dikali R per B kuadrat ditambah 2PS per A kuadrat dikali lambda sama dengan 0. Next. Dari persamaan yang tadi itu, salah satu akar persamaan kuadratnya yaitu lambda sama dengan 0. Nah, agar garis menyinggung parabolidanya, maka haruslah ini yaitu lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan 0. Hal ini hanya terjadi untuk persamaannya ini yaitu 2x1 dikali v per a kuadrat ditambah 2y1 dikali r per b kuadrat ditambah 2 dikali b dikali s per a kuadrat sama dengan 0. Nah, lalu kita mengeliminasi nilai V, R, S-nya dengan mensubstitusikan nilai yang tadi itu, yaitu menjadi seperti ini. X1 dikali X min X1 per A kuadrat ditambah Y1 dikali Y min Y1 per B kuadrat dikurangi B kali Z min Z1 per A kuadrat sama dengan 0. Lalu kita aljabarkan seperti biasa menghitungnya menjadi persamaan seperti ini. Lalu setelah itu yang ini sama seperti tadi, yaitu persamaan parabola dialektik sehingga dapat diubah menjadi seperti ini. Nah, lalu kita hitung seperti biasa dan akan menghasilkan persamaannya seperti ini, yaitu X1 dikali X per A kuadrat ditambah Y1 dikali Y per B kuadrat sama dengan B per A kuadrat dikali Z plus Z1. Bisa di next. Mohon maaf sedikit macet. Oh iya, tidak apa-apa. Baik. Nah, persamaan yang tadi itu merupakan garis singgung yang menyinggung paraboleda di titik P. Jadi, persamaan bidang singgung di titik P untuk paraboleda dengan persamaan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 2B per A kuadrat dikali Z, di mana ini adalah parabolida yang berputar di sumbu Z dan akan menjadi persamaan bidang singgung seperti ini, yaitu X1 dikali X per A kuadrat ditambah Y1 kali Y per B kuadrat sama dengan B per A kuadrat dikali Z plus Z1. Lalu untuk persamaannya ini yaitu yang berputar pada sumbu X, sehingga persamaan bidang singgungnya di titik T menjadi seperti ini, yaitu Y1 dikali Y per B kuadrat ditambah Z1 dikali Z per C kuadrat sama dengan B per B kuadrat dikali X plus X1. Dan untuk persamaan yang ini yaitu parabolida yang berputar di sumbu Y, sehingga menjadi persamaan bidang singgung di titik T yaitu X1 kali X per A kuadrat ditambah Z1 kali Z per C kuadrat sama dengan B per C kuadrat dikali Y plus Y1. Next. Nah, untuk persamaan garis singgung suatu titik yang berada pada parabolida yang berpusat di P yaitu M, N, O dapat dilakukan menggunakan translasi, yaitu menggeser sejauh M pada sumbu X, sejauh N pada sumbu Y, dan sejauh O pada sumbu Z. Nah, kan persamaan parabolida yang tadi yaitu seperti ini. Kemudian kita substitusikan menjadi seperti ini karena titik pusatnya kita geser menjadi X min M kuadrat per A kuadrat ditambah Y min N kuadrat per B kuadrat sama dengan 2B per A kuadrat dikali Z min O. Sama dengan caranya seperti tadi, kita mendapatkan persamaannya seperti ini, yaitu X min M dikali X1 min M per Q kuadrat sama dengan Y min N dikali Y1 per N per R sama dengan Z min O dikali Z1 min O per S sama dengan lambda. Sehingga kita dapat memperoleh nilai X min M, Y min N, dan Z min O. Seperti ini.
Bisa di next. Nah, sama seperti yang cara yang tadi, setelah kita mengetahui nilai X min N, Y min N, dan Z min O, kita substitusikan ke dalam persamaan parabola. Jadi kita substitusikan seperti ini. Lalu sama kedua ruas kita kurangi dengan 2B per A kuadrat dikali Z1 min O ditambah S kali lambda. Jadi seperti ini. Setelah itu kita jabarkan persamaannya lalu menjadi seperti ini. Setelah dijabarkan kita kelompokkan masing-masingnya. Jadi seperti ini. Lalu yang ini, yang saya kotak ini, itu adalah persamaan parabolida yang titiknya di P, sehingga kita dapat menggantinya menjadi 2P dikali Z1 min O per A kuadrat. Lalu kita itu seperti biasa menghasilkan seperti ini. Lalu sama yang saya tadi, karena lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan O, supaya menyinggung parabolida, kita dapat mendapatkan persamaan seperti ini. Lalu setelah itu kita hitung seperti biasa dan menghasilkan persamaan seperti ini. Setelah kita hitung seperti ini, kita akan mendapatkan persamaan bidang singgung parabolida yang berpusat di P, M, N, O seperti ini. Next. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jika persamaan parabolidanya seperti ini, yaitu yang berputar di sumbu Z, maka persamaan bidang singgungnya akan menjadi seperti ini. Sedangkan jika parabolidanya berputar di sumbu X seperti persamaan ini, akan menghasilkan persamaan bidang singgung ya seperti ini dengan cara yang seperti tadi itu. Lalu yang terakhir, jika persamaan parabolidanya yang berputar di sumbu Y, maka akan menghasilkan persamaan bidang singgung yang seperti ini. Baik, next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu parabolida hiperbolik. Pengertian parabolida hiperbolik yaitu suatu permukaan yang dapat diletakkan sedemikian rupa sehingga irisannya dengan bidang yang sejajar dengan salah satu bidang koordinat akan membentuk hiperbola, dan irisan dengan bidang yang sejajar koordinat lain berupa parabola. Artinya bahwa bisa dilihat pada gambar, jika parabolida hiperbolik tersebut diiris secara vertikal, maka irisannya akan membentuk sebuah parabola. Sedangkan jika diiris secara horizontal, maka irisannya akan membentuk sebuah hiperbola. Next. Persamaan umum parabolida hiperbolik yaitu Y kuadrat per B kuadrat dikurangi X kuadrat per A kuadrat sama dengan Z per C. Nah, dari persamaan umum tersebut dapat kita peroleh persamaan-persamaan parabola dan juga hiperbola. Yang pertama yaitu pada bidang YOZ, maka X sama dengan 0, sehingga persamaannya akan menjadi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan Z per C, dan kita peroleh Z sama dengan C dikali Y kuadrat per B kuadrat. Nah, persamaan ini merupakan persamaan parabola, dan karena bernilai positif, maka parabola yang terbentuk akan menghadap ke atas, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Yang kedua yaitu pada bidang XOZ, maka Y sama dengan 0, sehingga persamaannya akan menjadi negatif X kuadrat per A kuadrat sama dengan Z per C, dan Z sama dengan C dikali X kuadrat per A kuadrat. Nah, persamaan ini juga merupakan persamaan parabola, tetapi parabola yang terbentuk akan menghadap ke bawah karena bernilai negatif. Selanjutnya pada bidang XOY dengan Z sama dengan C, sehingga persamaannya akan menjadi Y kuadrat per B kuadrat dikurangi X kuadrat per A kuadrat sama dengan C per C.
Lalu akan kita peroleh persamaan y kuadrat per b kuadrat dikurangi x kuadrat per a kuadrat sama dengan 1. Nah, persamaan ini merupakan persamaan hiperbola. Lalu sedangkan jika z sama dengan negatif c, maka persamaannya akan menjadi y kuadrat per b kuadrat dikurangi x kuadrat per a kuadrat sama dengan negatif c per c. Dan kita peroleh persamaan y kuadrat per b kuadrat dikurangi x kuadrat per a kuadrat sama dengan negatif 1. Lalu jika kita kalikan dengan negatif 1, maka akan menghasilkan persamaan x kuadrat per a kuadrat dikurangi y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Persamaan ini juga merupakan persamaan hiperbola. Next. Nah, selanjutnya yaitu persamaan parabola hiperbolik pada sumbu putar Z. Persamaan umum parabola hiperbolik seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu y kuadrat per b kuadrat dikurangi x kuadrat per a kuadrat sama dengan z per c, dengan a, b, dan c lebih besar dari 0 dan merupakan konstanta yang menentukan kelengkungan parabola. Nah, jika kita ketahui hiperbola yang digerakkan terletak pada bidang XOY memiliki persamaan yaitu y kuadrat per b kuadrat dikurangi x kuadrat per a kuadrat sama dengan 1, dengan z sama dengan 0, serta garis arahnya berupa parabola yang terletak pada bidang YOZ dengan persamaan y kuadrat sama dengan 2pz dengan x sama dengan 0. Next. Mohon maaf, sedikit macet lagi. Nah, sekarang kita buat hiperbola yang digerakkan pada bidang Z sama dengan lambda, dengan puncaknya yaitu 0, y0, lambda. Nah, dengan demikian y0 kuadrat sama dengan 2p lambda, dan juga misalkan x0 sama dengan a, maka x0 kuadrat sama dengan a kuadrat, dan juga y0 sama dengan b, maka y0 kuadrat sama dengan b kuadrat, maka x0 per y0 sama dengan a per b, atau x0 kuadrat per y0 kuadrat sama dengan a kuadrat per b kuadrat, sehingga kita peroleh x0 kuadrat sama dengan a kuadrat per b kuadrat dikali y0 kuadrat. Karena y0 kuadrat tadi sudah kita ketahui sama dengan 2p lambda, maka kita bisa substitusikan sehingga x0 kuadrat sama dengan a kuadrat per b kuadrat dikali 2p lambda. Lalu kita cari persamaan hiperbola yang terletak pada bidang z sama dengan lambda. Nah, persamaan hiperbola pada bidang z sama dengan lambda yaitu diketahui persamaan hiperbola tadi kan y kuadrat per b kuadrat dikurangi x kuadrat per a kuadrat sama dengan 1. Karena b kuadrat sama dengan y0 kuadrat dan y0 kuadratnya itu sama dengan 2p lambda, serta a kuadrat sama dengan x0 kuadrat, dan diperoleh x0 kuadrat sama dengan a kuadrat per b kuadrat dikali y kuadrat, maka kita peroleh, jika kita substitusikan, akan memperoleh persamaan berikut, yaitu y kuadrat per 2p lambda dikurangi x kuadrat dikali b kuadrat
per A kuadrat dikali 2P lambda. Lalu jika kita samakan penyebutnya akan menghasilkan persamaan A kuadrat dikali Y kuadrat dikurangi X kuadrat dikali B kuadrat per A kuadrat dikali 2P lambda sama dengan 1. Lalu kita sama-sama kalikan dengan 1 per A kuadrat dikali B kuadrat dan akan menghasilkan persamaan akhir yaitu Y kuadrat per B kuadrat dikurangi X kuadrat per A kuadrat sama dengan 2P per B kuadrat dikali Z yang merupakan sebuah persamaan paraboida hiperbolik yang diputar pada sumbu Z. Next. Nah, selain mencari persamaan pada sumbu putar Z tadi, dapat kita cari persamaan pada sumbu putar X dan juga pada sumbu putar Y. Dengan cara dan perhitungan yang sama, dapat disimpulkan bahwa jika diputar pada sumbu Z, akan menghasilkan persamaan hiperbola Y kuadrat per B kuadrat dikurangi X kuadrat per A kuadrat sama dengan 2P per B kuadrat dikali Z. Dan jika diputar pada sumbu putar X, maka akan menghasilkan persamaan Y kuadrat per B kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 2P per C kuadrat dikali X. Sedangkan pada sumbu putar Y yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 2P per A kuadrat dikali Y. Next. Nah, selanjutnya yaitu kita bahas contoh soal. Parabola hiperbolik diberikan sebuah hiperbola dengan persamaan Z sama dengan 0 dan X kuadrat per 4 dikurangi Y kuadrat per 25 sama dengan 1 dan parabola dengan persamaan X sama dengan 0 dan Y kuadrat sama dengan 5Z. Tentukan persamaan parabola hiperbolik tersebut. Penyelesaiannya yaitu diketahui Z sama dengan 0, X kuadrat per 4 dikurangi Y kuadrat per 25 sama dengan 1 dan juga X sama dengan 0, Y kuadrat sama dengan 5Z. Nah, jika Z sama dengan lambda, kan kita sudah mengetahui tadi kalau X0 per Y0 itu sama dengan A per B. Nah, pada soal kita ketahui bahwa A kuadrat itu sama dengan 4 dan juga B kuadrat sama dengan 25. Maka kita peroleh X0 per Y0 sama dengan 2 per 5 atau X0 kuadrat per Y0 kuadrat sama dengan 4 per 25. Maka kita peroleh X0 kuadratnya sama dengan 4 per 25 dikali Y0 kuadrat. Nah, karena diketahui tadi Y0 kuadratnya itu sama dengan 5 lambda, maka persamaannya akan menjadi X0 kuadrat sama dengan 4 per 25 dikali 5 lambda. Lalu kita cari persamaan hiperbola yang terletak pada bidang Z sama dengan lambda, yaitu X kuadrat per X0 kuadrat dikurangi Y kuadrat per Y0 kuadrat sama dengan 1. Nah, sesuai yang telah diketahui tadi bahwa X0 kuadrat itu sama dengan 4 per 25 dikali 5 lambda dan juga Y0 kuadratnya itu sama dengan 5 lambda. Maka kita peroleh persamaan berikut. Lalu kita samakan penyebutnya dan menjadi X0 kuadrat dikali 25 dikurangi Y kuadrat dikali 4 per 4 dikali 5 lambda sama dengan 1. Lalu sama-sama kita kalikan dengan 1 per 4 dikali 25 dan akan menghasilkan persamaan akhir yaitu X kuadrat per 4 dikurangi Y kuadrat per 25 sama dengan 1 per 5 lambda yang merupakan persamaan paraboida hiperbolik. Next. Nah, materi selanjutnya
akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah persamaan bidang singgung paraboloida hiperbolik. Pandang persamaan paraboloida hiperbolik pada bidang XOY yaitu negatif X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 2PZ per B kuadrat. Dengan titik puncaknya yaitu 0,0,0. Sumbu-sumbu simetrinya adalah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z dengan panjang masing-masing 2A, 2B, dan 2C. Kita misalkan titik T yaitu X1, Y1, Z1 merupakan titik singgung paraboloida tersebut. Maka persamaan garis yang melalui titik T dengan bilangan-bilangan arah QRS adalah diperoleh X sama dengan X1 ditambah Q lambda, Y sama dengan Y1 ditambah R lambda, Z sama dengan Z1 ditambah S lambda. Persamaan ini itu berasal dari X dikurangi X1 per Q sama dengan Y dikurangi Y1 per R sama dengan Z dikurangi Z1 per S sama dengan lambda. Lalu dikalikan silang sehingga menghasilkan persamaan ini. Lalu koordinat-koordinat titik-titik potong garis ini dengan parabolida di atas diperoleh sebagai berikut. Jadi persamaan ini kita substitusikan kepada persamaan paraboloid hiperbolik ini. Lalu menghasilkan Y1 plus R lambda kuadrat per B kuadrat dikurangi X1 plus Q lambda kuadrat per A kuadrat sama dengan 2P per B kuadrat dikali Z1 ditambah S lambda. Baik, dari persamaan di atas kita dapat jabarkan, jadi kedua ruas ini itu kita kurangkan dengan 2P per B kuadrat dikali Z1 plus S lambda, sehingga menghasilkan Y1 ditambah R lambda kuadrat per B kuadrat dikurangi X1 plus Q lambda kuadrat per A kuadrat dikurangi 2P per B kuadrat dikali Z1 plus S lambda sama dengan 0. Lalu kita jabarkan pengkuadratannya menjadi Y1 kuadrat ditambah 2R lambda ditambah R kuadrat lambda kuadrat per B kuadrat dikurangi X1 kuadrat ditambah 2X1Q lambda ditambah Q kuadrat lambda kuadrat per A kuadrat dikurangi 2P per B kuadrat dikali Z1 plus S lambda sama dengan 0. Lalu kita kelompokkan lambdanya sehingga menghasilkan persamaan seperti ini. Nah, lalu karena salah satu akar kuadrat tersebut adalah lambda 1 sama dengan 0. Agar garis menyinggung, maka lambda 1 sama dengan lambda 2, yaitu bernilai 0. Hal ini hanya terjadi pada 2Y1R per B kuadrat dikurangi 2X1Q per A kuadrat dikurangi 2PS per B kuadrat sama dengan 0. Lalu dari persamaan ini kita sederhanakan, jadi Y1 per R per B kuadrat dikurangi X1Q per A kuadrat dikurangi PS per B kuadrat sama dengan 0. Lalu untuk R, Q, dan S-nya kita substitusi sehingga menjadi persamaan seperti ini. Lalu kita operasikan, jadi menghasilkan Y1Y per B kuadrat dikurangi Y1 kuadrat per B kuadrat dikurangi X1X per A kuadrat ditambah X1 kuadrat per A kuadrat dikurangi PZ per B kuadrat ditambah PZ1 per B kuadrat sama dengan 0. Kita tahu dari persamaan umum bahwasanya negatif Y1 kuadrat per B kuadrat ditambah X1 kuadrat per A kuadrat itu sama dengan negatif 2PZ1 per B kuadrat. Lalu negatif 2PZ1 per B kuadrat kita tambahkan dengan PZ1 per B kuadrat. Kan menghasilkan negatif PZ1 per B kuadrat. Nah, lalu kita operasikan sehingga hasilnya seperti ini. Y1Y per B kuadrat dikurangi X1X per A kuadrat sama dengan P per B kuadrat dikali Z plus Z1. Maka persamaan bidang singgung di T X1Y1Z1 untuk paraboloida
yaitu dihasilkan persamaan Y kuadrat per B kuadrat dikurangi X kuadrat per A kuadrat sama dengan 2PZ per B kuadrat adalah Y1Y per B kuadrat dikurangi X1X per A kuadrat sama dengan P per B kuadrat dikali Z plus Z1, yaitu diputar pada sumbu X. Lalu untuk persamaan selanjutnya, yang ini itu pada sumbu Y dan yang terakhir pada sumbu Z. Mohon maaf, yang ini pada sumbu X, pada sumbu Z, sumbu X, dan sumbu Y. Nah, lalu menentukan persamaan garis singgung parabolida suatu titik yang berpusat di P, M, N, O dengan dapat ditranslasi dengan menggeser sejauh M pada sumbu X, sejauh N pada sumbu Y, dan sejauh O pada sumbu Z, sehingga persamaannya menjadi Y dikurangi N kuadrat per B kuadrat dikurangi X dikurangi M kuadrat per A kuadrat sama dengan 2P per B kuadrat dikali Z dikurangi O. Lalu terhadap bilangan-bilangan arah kita operasikan sehingga menghasilkan X dikurangi M dikurangi X1 dikurangi M per I sama dengan Y dikurangi N dikurangi Y1 dikurangi N per R sama dengan Z dikurangi O dikurangi Z1 dikurangi O per S sama dengan lambda. Lalu kita bisa kalikan silang sehingga menghasilkan 3 persamaan ini. Nah, untuk itu bisa kita langsung operasikan persamaan ini dengan cara mensubstitusi 3 persamaan ini ke persamaan ini. Sehingga dihasilkan Y1 dikurangi N ditambah R lambda kuadrat per B kuadrat dikurangi X1 dikurangi M kuadrat ditambah Q lambda per A kuadrat sama dengan 2P per B kuadrat dikali Z1 dikurangi O ditambah S lambda. Lalu kita operasikan dan kita kelompokkan lambdanya. Lalu seperti tadi kita hasilkan persamaan menjadi 2Y1 dikurangi R N1 2 dikali Y1 dikurangi N dikali R per B kuadrat dikurangi 2X1 dikurangi M dikali Q per A kuadrat dikurangi 2PS per B kuadrat sama dengan 0. Lalu untuk RQS kita substitusi dan kita sederhanakan untuk persamaan ini sehingga menghasilkan ini. Misalnya untuk gambar di samping ini contoh gambar untuk parabola hiperbolik dengan pusat yang ditranslasi menjadi 1,2,3 pada suatu bidang dengan persamaan garis singgungnya 5Y dikurangi 7X dikurangi 4Z ditambah 10 sama dengan 6. Nah, untuk contoh soal, diketahui sebuah persamaan paraboloida hiperbolik sebesar negatif X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat per 9 sama dengan 3 per 5Z dengan titik singgung pada titik T 2,3,4. Tentukan persamaan garis singgung paraboloida tersebut apabila titik pusatnya digeser menjadi 1,2,3. Nah, kita pakai persamaan ini karena kan ini terhadap titik pusat M, N, dan O. Nah, kita cari dulu nilai P-nya dari sini, sehingga kita langsung tulis 2P sama dengan 3 per 5, nanti kita ketemu nilai P-nya 3 per 10. Lalu kita substitusi ke persamaan ini. Dengan ini X1, Y1, dan Z1. Sehingga dihasilkan persamaan ini. Lalu dari sini kita eliminasi dikalikan 6 kedua ruasnya sehingga menghasilkan persamaan ini. Lalu kita kalikan silang dan menghasilkan persamaan akhirnya yaitu 20Y dikurangi 45X dikurangi 6Z ditambah 19 sama dengan 0. Yang terakhir tadi apa bentuknya?
Garis apa bidang? Bahasanya ya. 20Y min 45X min 6Z plus 19 sama dengan 0 apa bentuknya? Bidang, Bapak. Bidang. Jadi yang ditanyakan tadi apa? Oh iya, ini persamaan garis. Ya, berarti udahlah. Itu kan bidangnya kan itu. Bidang sebelumnya jadinya kan gitu. Oke, Bapak. Oke. Nah, berarti ini sudah habis. Mungkin tinggal beberapa menit, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Bisa di-close, Mbak. Oke, Bapak. Bagaimana teman-teman, apakah ada pertanyaan? Satu pertanyaan dari saya. Bagaimana mengenali suatu persamaan? Apakah itu merupakan paraboloida eliptik atau mungkin paraboloida hiperbolik? Dari persamaannya, gimana kira-kira mengenalinya? Ya, ada satu persamaan. Apakah itu merupakan ya persamaan paraboloida eliptik atau paraboloida hiperbolik misalnya itu? Kira-kira gimana mengenalinya? Dari apanya yang paling gampang? Coba di slide yang sebelumnya ini, Mbak. Sebelumnya ini tadi. Coba digeser. Oke, Sebelumnya. Bapak. Sebentar. Agak sedikit macet soalnya. Ya. Sebentar, Bapak. Engkau yang sedang patah hati, menangislah dan jangan Yang mana, Bapak? Atau coba tampilkan yang umum persamaan paraboloida gitu aja, mana? Coba. tersakiti, racun yang membunuhmu secara Oh, perlahan. Yang umum nggak ada. Oke, udah. Ya udah. Coba dari yang paling kanan. Ya. Yang paling kanan itu dikenali sebagai apa? Paraboloida eliptik. Coba tampilkan yang hiperbolik. Paraboloida hiperbolik yang kayak apa? Mungkin ada tadi. Oke, Bapak. Nah, apa bedanya yang ini dengan yang tadi? Secara umum. Permisi Bapak. Ya. Mungkin yang berbeda itu dari tanda positif sama negatifnya. Oke, untuk mengenalinya ada di situ ya. Kalau yang negatif itu apa? Hiperbolik ya, yang positif itu Oke, coba di share di stop share screen-nya. Saya tak mencoba ini, di share ini. Sudah kelihatan? Sudah, Bapak. Coba yang nomor 2 ya. Buat sketsa grafik persamaan 4x kuadrat plus 9y kuadrat sama dengan 36. Pertanyaan saya, apa bentuknya ini? Untuk mengenalinya, bentuknya apa kira-kira? Yang nomor 2, soal nomor 2. Bentuk dari persamaan 4x kuadrat plus 9y kuadrat sama dengan 36. Apa bentuknya? Paraboloida eliptik. Betul kah? Oh. Kalau itu ya, sebentar. Kalau itu pada dimensi 2. Apa dia? Pada dimensi 2. Lingkaran. Masuk lingkaran. Elips, itu Bapak. Apa? Elips. Elips. Nah, sekarang kalau pada dimensi 3, apa bentuknya?
Kalau tadi kalau ngomong ada paraboloida ya, berarti yang kanannya itu ada Z-nya. Iya kan? Iya Bapak. Iya Bapak. Nah, Iya Bapak. nah sekarang kalau itu tidak ada Z-nya, apa bentuknya? Tetap elips. Masa elip? Oh, di ruang kok elip. Tadi dimensi 2 itu. Kalau dari persamaan itu, berapa sih Z-nya? Ada apa enggak? Kalau enggak ada Z-nya apa maknanya? Artinya apa? Nah, nanti dipikirkan. Kira-kira apa sih bentuknya itu? Gimana kira-kira untuk nilai Z-nya berapa? Apa jawab? Kalau Z-nya tidak ada, berarti diputar pada sumbu Z. Gitu ya, Pak. Apa makna Z-nya tidak muncul di persamaan itu? Diartikan apa? Kalau Z-nya 0 bentuknya apa? Ini pada dimensi 3, Anda membayangkan. Dari persamaan 4Y kuadrat plus 4Y kuadrat sama dengan 36. Kalau Z-nya 0 bentuknya apa? Bentuknya elips begitu Bapak. Elip ada di mana? Ada di bidang XOY. Ada di bidang XOY. Kalau Z-nya 1, Bentuk paraboloida eliptik. masa kok bisa berubah loh. Z-nya 1, berarti kan tetap elip, tapi bidang dengan Z sama dengan 1, ya toh? Iya. Terus, kalau Z-nya negatif 2, kan juga elip pada bidang Z sama dengan negatif 2. Kumpulan dari elip itu kalau ditarik ke atas ke bawah berbentuk apa? Elipsoid. Nah, ya. Tabung, tapi di situ kan berbentuk bukan lingkaran, tapi apa? Elip. Ya, Anda bayangkan yang seperti itu. Oke. Kalau misalnya di situ adalah I kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36, berarti tabung tapi bentuk benar-benar di situ perpotongannya lingkaran. Potongan dengan bidang XO. Y-nya ya berarti itu lingkaran, kalau ini kan elip. Oke? Udah, tadi udah kena mengenali bangun-bangun ruang seperti apa. Sekarang kalau di kehidupan sehari-hari Anda mengenal itu loh, parabolanya jatuh. Benar apa salah istilah itu? Ya. Itu loh, parabolanya kena angin roboh. Ya. Benar apa salah itu parabola? Berarti yang benar bos mestinya. Paraboloida. Paraboloida. Paraboloida, ya. Orang-orang mengenalnya kan parabola gitu ya. Mestinya yang pas kan paraboloida kan. Ya enggak. Oke, barangkali itu hanya untuk sedikit mereview. Silahkan mungkin kelompok tutup. Baik, sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk pertemuan berikutnya kita minggu depan libur, berarti ketemu lagi 2 minggu lagi tanggal 19. Ya. Oke, gitu aja untuk pertemuan hari ini kita akhiri. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Sama.